Selamat malam, salam Karaharion untuk rekan-rekan semua menyanders sekalian dari seluruh penjuru nagari. Hari ini kita kembali lagi di Rabu Menyan, episode 102 dengan judul Sang Puspa Tajem Kang Wise Saning Cokro. Oke. Om Agung sudah hadir. Sudah. Halo Arya. Halo. Kok suaranya kecil banget tadi? Oh ya, dari jauh, maaf. Oh, kurang maju ternyata. Ya, halo. Hai. Halo. Wey, halo. Hai Om. Halo. Sudah lama tidak muncul. Sudah lama. Di dekat Krakatau ya? Udah lama minggu lalu muncul kok. Oh iya. Tiba-tiba. Waduh. Aryo habis dari mana? Enggak dari mana-mana. Enggak dari mana-mana. Dari rumah. Oh, enggak dari mana. Di rumah. Gimana Om? Sehat Om? Foto rambut Ya. Om aku. Sehat. Cuman ngantuk ya gitu loh. Karena dari pagi baru macet parah tadi dari Jakarta. Dari tol itu mulai dari KM berapa ya tadi? KM 5 sampai keluar tol sampai ke rumah macet terus gile. Wah. Udah mau ini kali ya, udah hari-hari mendekati pada pulang kampung kan ya? Kalau pulang kampung kan harusnya malah sepi ya, ini malah rame ya. Hari-hari terakhir. Oh gitu. Ya. Oke. Kita langsung mulai aja. Yes, oke, mulai aja. Oke. Langsung dong. Siap. Bentar ya. Oke. Langsung ya, nomor 1. Jangan lupa Aryo pin komen. Oh ya Om, sebelum mulai, minggu lalu tuh aku pengen nanya tapi lupa Om. Di flyer yang minggu lalu itu kan ada tulisan Pertasin. Itu maksudnya? itu istilahnya Mbak Vicky ya, ada jenis bahan bakar baru gitu. Pertasin. Oh, bahasa. Oh. Kita kan tukang itu bikin bahasa sendiri. Jadi tidak memiliki bahasa umum gitu. Bikin nama baru. Iya, bikin nama baru. Oke, nomor 1. Kehidupan di alam raya ini bagaikan roda yang berputar. Jadi saat sedang di atas, harus waspada, karena bagian terbawah pasti sudah menunggu giliran. Cuman pasti bawahnya tuh pas apes apa enggak gitu aja kan masalahnya nantinya. Semoga sih pasti banget nggak pas apes bener gitu. Makanya ketika pas menjelang ke atas jangan sampai lupa gitu kan. Itu berdasarkan dongeng kita ya. Lanjut. Oke. Nomor 2. Suaraku jelas ya? Jelas. Oke. Nomor 2. Karena alam ini sangat adil, maka setiap hal yang kita lakukan pasti akan membawa kita ke putaran yang menentukan di masa depan. Karena kalau bagi ini ya, bagi cerita kita, dongeng kita itu, karena namanya dongeng kan boleh kan, dongeng kan hidup itu tidak cuma satu kali gitu kan. Jadi kalau sekarang kita berbuat salah atau berbuat apa ya berarti ke depan itu kita kan jadi apa gitu loh. Karena kita harus menanggung itu kan yang kita lakukan di masa kehidupan saat ini gitu. Ya, tapi kan itu tidak wajib dipercaya loh. Lanjut. Kalau bisa jangan gitu ya. Malah kalau bisa jangan. Oke. Nomor 3. Putaran alam ini bukan tergantung pada seberapa besar manusia mampu melakukannya, tapi sangat tergantung pada yang punya hidup. Jadi bukan tergantung dari manusia. Maka, di kehidupan berikutnya, semua sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di saat ini. Ya, jadi emang putaran itu bukan kita yang menentukan. Jadi kalau kemudian kita yang seolah-olah menentukan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya mungkin
mungkin ya apa namanya, ya mungkin kalau kalau aku kan mungkin nggak bisa, tapi kalau mungkin ada orang yang sanggup seperti yang jadi yang punya hidup gitu kan, berarti mungkin ya ada yang merasa memiliki derajat seperti itu, tapi kalau aku sih nggak, kayaknya nggak segitunya gitu. Ya lanjut dulu. Oke. Nomor 4. Jadi, alam ini punya aturannya sendiri, dan aturan alam ini tidak boleh dilanggar. Meskipun seolah-olah bumi sedang dalam genggaman kita. Nggak boleh dilanggar itu dalam dongeng kita ya. Tapi kalau dalam kan kondisi yang bukan dongeng kita ya aku nggak ngerti ya. Karena ini kan dalam ceritaku begitu, tapi kalau dalam cerita orang lain mungkin nggak begitu gitu. Lanjut. Oke. Nomor 5. Maka, di alam raya ini, semuanya selalu berputar, dan putarannya tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Meski dengan teknologi tertinggi sekalipun, karena semua harus ada pada lintasan. Mungkin bisa diganggu, tapi tidak bisa dihentiin gitu, yang aku ngerti begitu ya. Nah, contohnya sekarang dengan teknologi yang sebesar yang dimiliki manusia saat ini kan, menghentikan putaran bumi nggak bisa. Tetap aja matahari terbit terus itu kan. Coba dihentiin. Itu baru dalam skala bumi kan. Kalau lebih besar lagi kan lebih susah lagi gitu loh. Tapi kalau ada yang merasa bisa ya nggak tahu. Karena kalau aku sih belum tentu bisa gitu ya. Lanjut. Oke. Nomor 6. Bahkan, kumpulan jagat wilangan pun tidak akan ada yang diam, karena semua bergerak dan berputar. Jagat wilangan itu istilah kita ya, karena kita kan mempunyai istilah sendiri untuk nama-nama benda di alam raya ya. Jadi bukan hanya bintang, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, bukan hanya kita punya istilah Bintang. sendiri. Nah, tapi yang namanya galaksi kalau kita memberi namanya jagat bilangan, karena yang kita kalau bicara kan begitu. Ya, tapi kalau eyangnya sana, yang orang lain mungkin bicaranya lain lagi ya. Tapi kalau eyangku bicaranya begitu. Jadi kita punya nama lengkap kok, tapi memang tidak kita share. Karena apa? Karena lapang orang itu nggak butuh itu kan. Yang kita butuhin yang mungkin yang skalanya kelihatan aja seperti galaksi itu aja. Kalau yang lain mungkin nanti pelan-pelan. Tapi kalau tidak kan kayaknya juga nggak begitu banyak yang memerlukan itu. Jadi ya istilah itu untuk kita sendiri aja gitu. Oke lanjut. Oke. 007. Semua putaran itu memiliki aturan. Semua putaran itu memiliki aturan, ada pusatnya, dan ada batas waktunya. Ya karena kalau di Jawa kan, kalau di Jawa, kalau yangku gitu, kalau bicara kan selalu hong wilayah toto pinansi, jadi ada aturan waktunya ya. Biknam astu nama sidam itu yang ngatur gitu kan. Artinya apa mungkin diterjemahkan sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara menggunakan bahasanya yang kita ya seperti itu gitu kan. Jadi mungkin beda dengan yang di wayang. Kalau di wayang kan mungkin ngomongnya mas tuna nama sidom atau gimana itu. Kalau aku nggak begitu gitu. Tapi ya itu bahasa kita sendiri. Jadi kan nggak layak diikuti orang lain lah. Oke lanjut. Oke. Nomor 8. Karena di jagat alit dan jagat ageng itu tidak ada yang abadi. Sebab yang abadi hanya ada di jagat langgeng. Maka sangat tergantung bagaimana kita menghormati Triloka Buwono dan melaksanakan Hamimayu Hayuning Bawono. Memang di jagat alit sama jagat gede itu tidak langgeng karena ada jagat kelanggengan kan. Kalau Triloka Buwono kan dari jagat kecil, jagat gede sama jagat langgeng. Cuman masalahnya itu adalah kalau kita sudah mengerti keberadaan jagat langgeng dan itu makanya ya pola aturan waktu itu bisa bukan dirubah tapi gimana ya, kalau luhur kita itu kan masalahnya masa lalu bisa jadikan masa sekarang, bisa jadikan masa depan, juga jadikan masa sekarang gitu kan. Artinya mereka bisa abadi gitu loh. Contohnya ada orang bisa memfotokopi buku yang akan terbit 10 tahun lagi gitu kan. Sama ada orang yang berangkat jam 9.30, nyampainya jam 8.15.
mundur. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Tapi cuman ini kan tidak beredar di kalangan masyarakat umum ya. Tapi banyak loh kejadian seperti itu. Ada orang yang kalau berangkat kerjanya mulainya jam, misalkan kantornya mulainya jam 8 pagi gitu. Kan harusnya berangkat jam 7. Enggak, berangkatnya jam 9 karena nyampainya jam 8. Itu ada. Itu banyak loh yang terjadi seperti itu. Itu tapi kalau di tradisi desa saya itu masih agak umum ya. Karena sekarang udah nggak umum, tapi di zamanku itu masih umum dulu kayak gitu. Oke, lanjut ya sekarang. Aryo kayaknya bisa sih Om. Aryo. Oh iya. Aryo takut. Aku tuh kelihatan. Nih bisa membaca waktu ini ceritanya. Oh, aduh. Ceritanya. Yuk nomor 9. Bawono itu artinya alam raya. Jadi bukan hanya arcopodo atau bumi saja. Sehingga bagaimana memperindah alam raya ini yang harus menjadi tujuan. Ya kita kan diadakan untuk itu kan, bukan diadakan untuk bagaimana supaya itu semua malah nggak ada gitu loh. Yang namanya diadakan itu kan untuk menjaga sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik gitu. Ya tapi itu kan cerita kita ya. Orang lain boleh bikin cerita lain dong. Oke, lanjut. Ya. Oke. 10. Alam raya ini terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan semua tersusun atas wujud dari Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Ogra Pesti. Maka, merusak satu bentuk yang sudah indah sama saja dengan merusak keindahan dari Sang Hyang Kawitan. Karena semuanya itu benda makin kecil dan makin besar itu nanti pasti akan membentuk wujud yang sama gitu kan. Gitu dulu deh. Mungkin karena penjelasannya mungkin ada di bagian bawah. Lanjut dulu. Oke. 11. Semakin kecil wujud suatu benda akan mengarah pada satu wujud yang sama. Ya kira-kira bisa diperkirakan lah wujud yang sama itu seperti apa gitu. Apakah itu berupa bunderan atau berupa kotak atau segitiga atau trapesium atau malah lonjong atau benjol-benjol lah itu ya. Tapi yang paling kecil itu wujudnya apa gitu. Itu yang wujud Sang Hyang Kawitan kalau di dalam dongengnya Atlantis ya. Jadi ini dongeng loh, jadi jangan dianggap beneran. Lanjut. Oke. Nomor 12. Demikian juga, semakin besar suatu benda, maka akan mengarah pada bentuk yang sama juga. Makin besar pasti wujudnya mirip lagi dengan yang paling kecil. Maka sesuatu yang kecil itu tenaganya akan besar sekali sama dengan yang gede, itu kan. Lanjut, Nesel. Oke. Nomor 13. Maka, semakin kecil ukuran suatu benda, justru mempunyai kemampuan yang sangat besar, yang bisa mengubah semua hal yang besar. Ya, jadi semua makin kecil itu makin berbahaya dan makin besar makin berbahaya juga. Jadi yang tengah-tengah itu yang nggak berbahaya, tapi kalau yang terlalu kecil dan terlalu besar itu bahaya banget malahan. Itu bisa membahayakan kalau tidak bisa ya. Tidak tahu polanya harus bagaimana gitu. Lanjut dulu. Oke. 14. Karena itulah semua hal yang kecil akan mempunyai aturan yang sangat mirip dengan semua hal yang sangat besar. Katanya begitu ya. Kata yang kita begitu, tapi orang lain nggak tahu deh kata mereka gimana. Ini kata yangku begitu. Lanjut dulu. Oke. 15. Maka, jika menguasai tata cara dengan semua hal yang kecil, jangan pernah menggunakan untuk merusak hal yang besar. Karena itu, sama saja dengan mempermainkan Sang Hyang Kawitan. Karena awal mula kehidupan itu bentuknya awalnya kayak apa sih? Seperti apa sih wujudnya? Ya wujud itu kan berarti yang menjadi awal mula gitu. Tapi kan ya itu semua orang boleh berpendapat lain. Kita tidak menyatakan bahwa itu harus dipercaya. Tapi yang jelas yang tuh berceritanya seperti itu gitu kan. Karena ini ada juga dalam sastra Pangrucatan gitu kan, menceritakan tentang itu. Jadi ini kan bagian dari Mandologiri di bagian sastra Keracutan Pangratutan. Oke, lanjut, Heskel. Oke. 16.
Sebab Sang Hyang Kawitan sangat mengharapkan agar alam raya ini menjadi lebih indah, bukan menjadi lebih rusak. Karena setiap kehidupan tersusun atas beliau. Sehingga kalau kalau ada orang yang merusak, maka beliau juga menanggung rasa sakitnya kan. Jadi memang diharapkan tidak ada yang merusak gitu. Gitu ya. Ayo lanjut dulu. Oh, oke. 17. Sang Hyang Kawitan memang akan menyerahkan kepada manusia untuk mengatur alam raya ini. Menyerahkan bukan untuk dirusak, tapi untuk membuat menjadi lebih baik. Ya, kalau menyerahkan untuk dirusak tuh ya beliau sendiri layak dipertanyakan kebeliauannya itu kan. Ya kan? Karena Ya. beliau itu adalah dasar dari seluruh dasar kehidupan dan seluruh dasar yang ada gitu loh. Kemudian eh, beliau menginginkan itu enggak itu berantakan, itu kan sesuatu yang aneh ya. Berarti sama aja mukulin badannya sendiri gitu loh. Ya, lanjut, Eskel. Ya, make sense. 18. Jadi, diberi kekuatan itu sama saja dengan diberi tugas dengan beban besar. Agar bisa menyelamatkan banyak kehidupan, bukan untuk merusak banyak kehidupan. Ya kalau mempunyai sesuatu yang kekuatan yang besar tapi bukan untuk menjaga kehidupan itu ya namanya apa gitu loh. Karena kan kita sebagai manusia itu kan harusnya menjaga yang lain dan yang menjaga makhluk yang lain kalau perlu gitu loh agar semua itu bisa harmonis kan. Karena tidak mungkin kalau alam raya ini hanya dikuasai oleh golongan satu jenis makhluk doang, manusia doang gitu loh. Baik yang terlihat maupun yang nggak kelihatan itu harus diatur. Jadi jangan yang diatur, jangan yang kelihatan saja gitu. Contohnya atau listrik itu kan bukan sesuatu yang kelihatan aja diatur kan. Lah yang benda yang hidup juga harus diatur, yang nggak bisa dilihat. Maka ya harus bisa ngelihat dulu kan. Jangan kemudian nggak boleh ngelihat. Oke, lanjut. Let's go. Oke. 19. Karena manusia itu diciptakan untuk hidup dan untuk membuat kehidupan di alam raya ini. Agar bisa berjalan dengan baik, bukan untuk mengakhiri suatu kehidupan. Yang jelas kan ya memang gitu toh seharusnya. Kalau kita itu diadakan tuh hidup toh. Kalau kita diadakan dari awal untuk mati kan kenapa nggak jadi batu aja dari awal gitu loh. Kita lahir bisa tertawa, bisa nangis, bisa lari-lari, bisa main, bisa macam-macam itu ya berarti memang kita diperintahkan untuk hidup bukan untuk mati. Kalau menurut aku begitu dong. Nggak tahu kalau logikaku yang salah ya. Ya logikaku begitu. Oke, lanjut ya Om. 20. Sehingga bukan menjadi alasan untuk menghabisi suatu kehidupan dengan dasar harga diri. Meski itu harga diri suatu peradaban sekalipun, tidak akan diizinkan untuk alasan pemusnahan suatu peradaban lain. Karena tugas manusia itu untuk hidup dan membuat alam raya ini makin hidup. Jadi jangan bangga kalau bisa menghabisi suatu peradaban ya, atau jangan bangga kalau bisa membunuh orang gitu loh. Nah, yang terjadi kalau seperti itu pasti ada konsekuensinya kan, cuman ini bukan ancaman, bukan ini kan, ya, tapi terserah mau didengar atau tidak. Yang jelas kita itu diciptakan untuk hidup, makanya kita itu harus membuat yang lain juga untuk supaya juga bisa bertahan hidup, bukan supaya yang lainnya juga mati gitu loh. Gitu kalau menurut aku, tapi ya nggak tahu apakah mungkin aku yang goblok banget atau gimana, tapi menurut aku sih gitu. Lanjut Eskel. Oke, 21. Maka, dengan alasan kebijaksanaan sekalipun, kalau dasar dari suatu tindakan akan menimbulkan banyak kerusakan dan banyak kematian, itu semuanya pasti akan diperhitungkan oleh alam raya ini. Jadi siapa yang akan melakukan itu ya berarti nanti jadi apa gitu loh. Ya, tetapi jadi apanya ya nggak tahu, bukan aku yang nentuin kan kalau di situnya. Gitu, lanjut. Oke, 22. Maka, semua ada bolok kiwo di kiri dan ada bolok tengen di kanan. Dan yang di tengah pasti angka 0. Angka 0 yang menunjukkan siapa dan seperti apa wujud sebenarnya dari Sang Hyang Kawitan. Sebelum semuanya dimulai kan mesti ngitung dari angka yang paling kecil dulu kan, dan
itu pasti dari nol dulu, nol ke kiri atau nol ke kanan gitu kan. Yang kiri itu Hmm. negatif, yang kanan itu positif gitu. Dan itu memang dua aturan alam itu ada gitu. Dan itu untuk ini untuk harmonisasi alam memang ada. Cuman jangan sampai kemudian yang kiri banget, yang kanannya cuma berapa langkah, kirinya sekian langkah, banyak banget gitu. Ya harus diimbangi karena bagaimanapun juga nggak ada orang benar-benar sempurna bisa nggak salah, itu nggak mungkin. Tetap akan ada yang dilawan salah, itu pasti tetap ada, tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Lanjut. Let's go. Harus seimbang. Hmm. 23. Sehingga makin banyak angka 0 dari suatu angka, maka akan semakin besar nilainya. Kalau menurut Yangku dulu mengatakan siapapun orangnya, sekecil apapun, kalau disangga oleh Sang Hyang Agrabah itu menjadi paling tinggi. Makanya angka 1 itu angka paling kecil, tapi kalau diikuti oleh bentuknya beliau itu jadi angka tertinggi kan. Iya. Walaupun angka terbesar itu 9. Ketika bentuk beliau mengikuti itu jadi angka paling besar. Itu kata eyang-eyangku, dan di sastra Pangarajutan juga begitu gitu loh katanya. Lanjut. Lanjut. Oke. 24. Makin banyak angka 0 juga akan menunjukkan angka makin kecil. Hal ini selaras dengan apa yang ada di alam raya. Bahwa makin besar dan makin kecil, semua akan berwujud sama dan akan berpusat pada yang di tengah yang wujudnya juga sama. Ya, makin kecil kan berarti makin makin banyak wujud beliau, itu berarti makin mendekati makin mendekati beliau sendiri gitu loh. Coba aja kalau 0,0000 banyak begitu kan, nanti kalau dibuletin jadi apa? Mendekati 0. Nah, namanya aja dibulatkan kan, bukan dikotakkan gitu, atau disegitigakan, atau ditrapesiumkan gitu, enggak kan? Dibulatkan. Oke, lanjut. Oke. 25. Maka wujud 1 itu pasti akan menjadi wujud yang paling berwenang dalam menentukan alam raya ini. Atau dalam bahasa Jawa disebut kang wenang ing ngali. Wujud 1 itu ya, ini bukan wujud 1. Wujud 1 itu, jadi kalau dikalikan dengan bilangan berapapun dia menangan itu. Dikalikan. Oke, lanjut dulu. Oke. 26. Dalam penjumlahan, sama seperti ditatanya alam raya ini, maka bentuk kawitan tidak akan terlihat. Yang jelas kalau misalkan disusun, jadi kan karena beliau adalah struktur dasar dari yang menyusun segala kehidupan, maka bentuk aslinya nggak kelihatan kan. Maka satu jenis angka itu kalau ditambahkan akan menghilang. Iya kan? Yang kelihatan angka yang lain gitu kan. Lanjut dulu. Oke. 27 ya. Angka yang menjadi lambang Sang Hyang Kawitan akan mengangkat angka terkecil menjadi terbesar jika didukung dengan banyak wujud lingkaran. Itu dulu kalau waktu kita masih sekolah ya, biasanya kan nilai tertinggi itu kalau nggak 10, 100 gitu loh. Terus kesempurnaan itu diukurnya menjadi 100% kan. Bukan 99,99%. 100%. Harus ada 02. Gitu kan. Oke, nanti penjelasannya di belakang sih kayaknya itu yang ada 02. Lanjut, nomor 28. 28. Bahkan, kesempurnaan dari segala sesuatunya juga dinilai dengan yang pertama, diikuti 4 lingkaran. Ya, itu tadi sudah kebablasan aku ngomong duluan. Lanjut dulu aja. Oke, 29. Jadi, memang harus disadari bahwa akan menjadi terbaik itu jika didukung oleh Sang Hyang Kawitan. Ya, semoga bisa menemukan itu di sastra Pangarajutan yang merupakan bagian dari Mandologiri ya. Cerita ini ada di situ gitu loh, paling tidak. Enggak, dilanjut. Oke. 30. Maka, pada saat dianggap memiliki kedudukan sempurna oleh banyak orang, itu berarti sedang dalam pengawasan ketat oleh Sang Hyang Ogra Besti.
Ya, karena angka tertinggi, kalau angka yang menjadi tertinggi itu kan diikuti sama wujud itu kan, dan berarti itu jelas sangat dekat itu berarti jelas dalam pengawasan kan. Jadi malah tidak bebas. Lanjut. Let's go. Oke, 31. Maka kita sudah harus menyadari bahwa siapa yang memberi tempat untuk kita berpijak ini dan seperti apa wujud dari yang kita pijak. Ya, tapi kalau ada yang menganggap bahwa bumi itu kotak, bumi itu segitiga, atau bumi itu datar, atau bumi itu kayak onde-onde, atau bumi itu kayak apa ya, kayak balung, Velociraptor. atau kayak apa ya, kayak badak atau kayak apa ya, itu terserah ya. Itu kalau kita kan tetap ngomong bahwa awal mula dan segala-galanya itu wujudnya itu kan. Jadi ya beliau wujudnya itu. Jadi tempat kita berdiri ya di wujud beliau gitu kan. Lanjut dulu. Oh. Itu yuk, bukan Velociraptor. Oh ya, bukan. Oke. 32. Kita juga harus menyadari siapa yang memberi tenaga kita untuk hidup dan seperti apa bentuknya. Wujudnya itu lagi kan yang jelas, dan wujud itu tuh selalu mayoritas di alam raya dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil tuh begitu gitu loh. Kecuali kalau ada yang bisa menemukan ada planet yang bentuknya segi empat gitu atau kubus gitu ya. Tapi bentuk dasar satu. Ini Om, ada teorinya. Ada yang bilang bumi itu bentuknya kayak gini. Urusan. Ya nggak apa-apa ya. Terserah. Semua orang boleh berpendapat. Semua boleh berpendapat. Tapi juga kita boleh nggak dengerin gitu kan. Iya, benar. Iya, Oke, lanjut. Oke, 33. Seperti apa juga yang ada di sekitar kita dan bagaimana lintasan mereka, itu juga harus kita sadari adalah wujud siapa. Tapi nggak menyadari juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa loh, nggak menyadari itu wujud apa, wujud siapa gitu. Kalau menyadari ya berarti jangan dirusak gitu kan. Oh. Karena kita berarti melawan siapa gitu loh masalahnya. Oke, lanjut. Oke. 34. Apa bentuk awal dari kehidupan? Dan bentuk apa yang menjadi pusat awal kehidupan? Juga harus kita sadari bahwa itu wujud siapa. Ya, tapi juga boleh tidak menyadari. Tidak menyadari boleh loh. Jadi tidak ini, dan mau menganggap seperti apapun itu haknya masing-masing. Cuman Mandologiri menyatakan seperti itu untuk yang kita terima ya. Oke, lanjut. Oke, 35. Bagaimana awal kehidupan itu berasal? Itu juga harus kita mengerti bahwa bentuk awal kita itu seperti siapa. Ya, dalam cerita Sangkan Paraning Dumadi kan begitu ya. Tapi kan itu Sangkan Paraning Dumadi versi eyangku. Jadi kalau versi eyang yang lain nggak apa-apa kalau beda lagi. Mungkin bentuknya apa gitu. Oke, lanjut. Nggak jadi. Next. Oke. 36. Maka layak atau tidakkah kita mempermainkan apalagi merusak bentuk awal kehidupan tersebut? Dari awal aja ada ya, tapi kan bagian dari badan kita juga rata-rata ada yang bentuk seperti itu kan, terutama di bagian yang terkecil ya. Ada berapa banyak seperti itu gitu loh. Kalau itu kita rusak kan berarti ya kita bertanggung jawab pada siapa ya. Gitu. Ya lanjut, let's go. Oke. 37. Maka seberapa besar kita harus menggunakan kekuatan Sang Hyang Kawitan ini untuk mendukung kehidupan? Jadi penggunaan kekuatan Sang Hyang Kawitan itu kan bisa ada dua cara. Dengan menggunakan teknologi kekinian dan menggunakan menyan kekinian gitu kan. Menyan kekinian, baru kata baru. Dengan menggunakan menyan kekinian gitu. Itu kalau di Mandologiri kan dibuka dua-duanya kan sebenarnya, cuman diprioritaskannya ke yang lebih sederhana gitu biar lebih gampang menggunakannya gitu kan. Tapi kan juga boleh dong kalau orang memilih untuk menggunakan teknologi kekinian bukan menyan kekinian gitu loh. Oke, lanjut. Ya. Oke, 38.
Karena didukung oleh wujud terkecil itu, sama saja dengan didukung oleh kekuatan luar biasa. Dan itu semua akan ada dalam pengawasan Sang Hyang Kawitan. Masalahnya bagaimana menemukan itu kan, dan bagaimana melihat itu. Jadi kan itu ada prosesnya dan ada caranya, tata caranya. Dan sayangnya tata caranya diganti gitu loh. Yang aku tahu diganti, tapi yang kita dapat untungnya kok enggak ya, mungkin beda dengan orang lain, tapi ya anggap aja orang lain yang benar, kita enggak gitu ya, karena kita beda sendiri. Lanjut. Oke. 39. Karena semakin kecil wujud suatu benda itu akan makin powerful dan semakin sulit ditanggulangi jika sudah bertindak. Ya bentuk itu tuh bentuk yang sangat tidak bisa dipermainkan gitu loh, seharusnya kan gitu ya, yang harus aku sadari. Kalau orang lain nggak punya sih nggak apa-apa, yang harus saya sadari gitu, karena itu bentuk yang permulaan alam raya, jadi jangan dipermainkan gitu kan, dan jangan digunakan untuk merusak yang lain juga. Lanjut. Oke. 40. Maka jangan pernah mempermainkan wujud beliau itu, apalagi digunakan untuk merusak alam raya ini. Meskipun terlihat seolah-olah bijaksana, tapi itu akan ada perhitungannya karena alam ini tidak bisa dibohongi. Mungkin beda ya kalau antara leluhurku dengan orang yang di luar sana. Kalau orang di luar sana kan menganggap kebijaksanaan itu yang utama, tapi kalau aku menganggap nggak utama. Karena bijaksana itu bisa membunuh kita benar-benar, karena kadang-kadang kebijaksanaan itu justru malah menyesatkan. Iya, kalau untuk versiku loh. Contohnya kalau misalkan kalau aku sih kalau berangkat dari Jakarta mau ke Jogja harus cepat. Kalau misalkan ada CCTV ya, kalau bisa jangan sampai kelihatan CCTV kendaraannya gitu kan. Makanya ngajak Aryo supaya nggak kelihatan CCTV. Cuman 2,5 jam ya Om. Aku menjadi ini ya, di blackmail, di nggak bisa aku. Dari Jakarta Jogja ini ya Om ya, 2,5 jam. Emang hebat Aryo. Aku tidak mau. Kita nggak ngebut, cuman nggak pelan gitu aja kan. Nah, bener, nggak salah. Nggak ngebut, cuman nggak pelan. Nggak pelan. Terus juga nggak melanggar aturan karena CCTV-nya nggak nangkep kan. Iya. Di Samsat nggak ada. Nggak ada datanya. Karena kecepatan suara nggak ada peraturan yang mengenai kecepatan suara kan Om ya. Oh. Oke, lanjut. 41. Alam juga tidak mengenal kata-kata indah. Alam hanya tahu bahwa tindakan yang diambil itu merusak atau memperindah. Jadi, kata-kata bijak, pembenaran atas keinginan merusak, ia mengatasnamakan harga diri sekalipun tetap akan dinilai salah oleh alam. Itu makanya hati-hati. Yang kadang-kadang terlihat bijaksana itu belum tentu bijaksana gitu loh. Kalau menurut saya, maka kalau aku sih patokannya bukan di kebijaksanaan, tapi bagaimana kita menyadari alam itu seperti apa gitu loh. Ya, seperti tadi itu kan, kalau orang berjalan 160 km per jam kan itu berarti akan ketangkep kamera CCTV. Tapi kalau 160 km per hour kan nggak ada dong itu. Kilomenyan. Ada lagi. Kilometer per jam nggak ada kan? Aduh. Oke. Ada lagi. Udah ada 2 kata-kata baru hari ini. Jadi aman toh kecepatan segitu gitu. Dan itu kata-katanya yang baru apa? Apakah itu bijaksana? Nggak bijaksana. Tapi kan kita ini toh tidak melanggar aturan karena aturannya kilometer per jam bukan kilometer per jam gitu loh. Iya. Mereka nggak detail ya, Om. Harusnya ada 2 kata baru. Ya. Harusnya lebih detail lagi ditulis semua. Menyan kekinian dan kilomenyan per hour ini baru. Oke. Oh jangan MPH itu menyan per hour ya? Menyan per hour. Oh. Baru sama juga. Ayo kita lanjut. Belum diputar. 42. Karena
bilangan negatif itu memang ada. Jadi alam akan meletakkan angka negatif itu di kiri angka 0 dan angka yang positif itu ada di kanan angka 0. Jadi memang ada ya. Kalau memang ada itu berarti kan ya, jadi jangan dianggap nggak ada gitu kan. Jadi sesuatu yang belum tentu kita katakan nggak ada itu belum tentu nggak ada. Maka panca indera kita sudah sangkep belum gitu. Kalau yang kita kan bicaranya wis sangkep durung patondriomu gitu kan. Tanya bikin sangkepnya itu gimana gitu kan, supaya kita ngerti bahwa ada negatif, ada imajiner dan sebagainya, itu biar ngerti gitu. Oke, lanjut. Oke, 43. Di alam ini juga ada yang tidak nyata, dan yang tidak nyata itu juga akan mempengaruhi yang sangat nyata. Kalau di matematik berarti ada bilangan imajiner kan, akar negatif gitu, akar -1 bisa disimbolkan dengan I gitu kan. Tapi apakah imajiner itu tidak ada kaitannya dengan bilangan yang ada di bilangan yang nyata, real? Ada, karena coba aja dilihat bahwa ada persamaan Euler dan sebagainya itu menggunakan Z. Sudah tak jelasin di sini ya, karena itu kan masalah matematik. Enggak, mungkin yang simple pi juga pi itu imajiner juga ya? Bukan, ya? Itu irasional. Itu irasional nih ya. Bukan imajiner. Jadi ini kan bukan itu kan matematik, bukan kekinian. Menyanmatika ya. Menyanmatika. Jadi enggak ini. Aku masih gitu tuh. Yeah. Aku sampai lupa mau ngomong apa coba. Wah, bisa. Oke, jadi enggak perlu itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut dulu. Ya, 44. Ada 3 kata-kata baru ya yang harus diingat. 44. Namun, baik real maupun imajiner, semua itu akan berpusat pada Sang Hyang Kawitan yang berbentuk paling awal. Jadi mau dia bilangan imajiner, suatu bilangan yang sebetulnya kalau didefinisikan nggak bisa, tapi pusatnya tetap kalau dia paling kecilnya di angka 0 gitu kan, tetap gitu kan. Ya itu gimana ya? Kita berusaha menjabarkan apa yang ada dalam sastra Panggrajutan yang ada di Mandala Giri yang menceritakan tentang Sangan Paraning Dumadi versi kita ya, karena kalau orang lain kan bisa beda-beda, tapi ya semoga cukup membingungkan gitu. Semoga cukup membingungkan. Lanjut. Oke, 45. Selain bentuk pusat dari semuanya, maka yang bisa dijelajahi juga akan mengarah pada bentuk Sang Hyang Kawitan. Jadi ketika radiusnya sama, pasti nanti akan membentuk seperti itu lagi gitu kan. Jadi diputer gitu kan seperti itu lagi. Lanjut. Oke. 46. Sehingga semua bangsa di semua peradaban akan meletakkan huruf 1 ini sebagai huruf hidup, bukan huruf mati. Ya, kalau sebagai huruf akan sebagai huruf hidup. Huruf hidup kan A, I, U, E, O gitu. Nggak mungkin O sebagai huruf mati. Oh, yang bikin hidup kok. Ya. Lanjut. Oh, iya. Oke, 47. Karena semua wujud kehidupan, baik yang real ataupun imajiner, akan berpusat pada dirinya dan akan membentuk dirinya ketika menjadi sangat besar. Jadi udah dijelasin sih, nggak perlu dijelasin lagi. Lanjut aja, Eskel. Oke, 48. Maka harus disadari juga bahwa yang tidak masuk akal atau imajiner itu juga ada di alam raya ini. Tapi kalau ada yang mau menganggap itu tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kenyataan di matematika pun ada loh imajiner itu, di science. Jadi bukan hanya di menyanmatika ya yang ada, tapi itu ada gitu loh. Di matematika juga di matematika ada. Juga ada. Di sains juga ada bilangan imajiner. Bahkan mungkin akan lebih gampang menggunakan diferensial itu kalau kita menghitungnya menggunakan persamaan gelombang Schrödinger kan lebih gampang kita kalau menggunakan bilangan imajiner kan daripada menggunakan sin cos gitu loh. Nanti kalau diferensialnya lebih gampang malahan. Lanjut. Oke, 49. Dan bentuk imajiner itu juga punya tempat sendiri. Dan semua itu jelas sangat berhubungan. Tapi kalau nggak mau dianggap nggak berhubungan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu tetap ada. Mau kita anggap nggak ada tetap ada gitu loh.
Cuman bagaimana kita bisa memanfaatkan nggak sesuatu yang imajiner itu gitu kan. Karena ada, kan sayang kalau nggak digunain. Ya toh? Kalau kita Ya. misalkan yang kelihatan aja deh, kalau misalkan daripada kalau aku loh, daripada jaga rumah harus nyewa satpam yang bayarnya mahal, mending kan kalau nemu gitu butuh cakil satu gitu kan lumayan toh. Paling kembang telon 10.000 cukup untuk 35 hari gitu kan. Tapi kalau nemu, kalau aku nggak belum nemu sih, Ya. sayangnya belum nemu. Kalau nemu, wah itu lumayan daripada satpam gitu, daripada aku Keren harus juga. bayar. Oke, lanjut. Oke. 50. Satu. Gabungan antara yang nyata dan tidak nyata adalah sesuatu yang kompleks. Maka, agar manusia itu bisa harmonis dengan alam, juga tidak boleh mengabaikan yang imajiner. Itu kalau kita ya, tapi kalau orang lain kan boleh dong mengabaikan yang imajiner, dianggap nggak ada gitu. Karena memang semua kan tergantung kemampuan dari masing-masing orang untuk menjangkau itu kan. Kalau itu dianggap tidak terjangkau ya sudah gitu kan. Contohnya, orang nggak percaya kalau itu ada listrik itu dalam kabel itu ada listriknya dipegang kesetrum. Kan kalau pengen kesetrum kan nggak apa-apa, tapi kalau nggak pengen kesetrum ya jangan dipegang, walaupun nggak bisa ngeliat listriknya kayak apa sih gitu di dalam kabel itu kayak apa gitu nggak kelihatan. Tapi pakai alat bisa diukur, gitu kan. Itu kan yang nggak kelihatan kan, wong listrik aja itu dikatakan nggak imajiner itu ya imajiner kan buktinya apa penghitungannya itu kan untuk listrik bolak-balik menggunakan sudut impedansi dan sebagainya itu kan itu aturannya aturan apa yang digunakan bilangan imajiner loh. Ya kan. Lanjut. Oke. 51. Karena manusia memang memiliki keterbatasan dalam melihat yang tidak nyata. Juga karena kita ada di bagian nyata dari alam raya ini. Namun, kita jangan mengabaikan bagian tidak nyata di alam raya ini. Karena memang ada orang yang mempunyai keterbatasan dan kemudian mau dibatasi gitu kan. Nah kalau kita kan kebetulan orang yang nggak mau dibatasin. Kan kalau cuma melihat kan nggak merugikan orang lain. Jadi kalau kita nggak mau dibatasin karena itu juga nggak merugikan orang lain kan nggak apa-apa dong. Kecuali kalau kita melihat tapi terus merugikan orang lain gitu. Itu nggak ini. Tapi kalau kita melihat tapi yang kita melihat dunia yang nggak dilihat orang lain, tapi itu kan sama sekali nggak merugikan orang lain toh. Wong kita cuma lihat, ya jadinya aku nggak mau dibatasin tuh masalah itu gitu. Oke lanjut. Oke. Tapi kalau suka dibatasin nggak apa-apa loh ya. tapi kalau suka dibatasin nggak apa-apa gitu. Oke lanjut. Pilihan ya. 52. Dalam keterbatasan apapun, sebaiknya kita mulai mencoba menyadari semua petunjuk, termasuk dari yang tidak nyata. Ya masalahnya itu kan juga tergantung kemampuan definisi ya, kemampuan mendefinisikan itu kan ada beberapa hal ya, karena mungkin ada pengaruh dari orang lain atau ada dari karena kita membaca sehingga kita mendefinisikan sesuai dengan tulisan yang sudah dibakukan orang gitu. Nah, kalau kita kan tidak menggunakan itu ya, kita menggunakan apa yang intuisi yang kita miliki gitu loh. Jadi tapi itu memang tidak mungkin dibuka di sini kan. Jadi ya terserah masing-masing orang dalam memahami bahasa alam itu karena alam itu punya bahasa. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia yang bingungin banget gitu loh. Sebenarnya malah kita nggak begitu bingungin, nggak seribet bahasa Indonesia gitu loh sampai kita harus ngomong di sanalah aku berdiri bukan di sinilah aku berdiri gitu kan, di lagu kebangsaanku. Sampai aku bingung negaraku di mana ya. Oke lanjut. Oke. 53 ya Om ya. 53. Karena di dalam bagian nyata manusia itu ada juga bagian yang tidak nyata. Dan semua itu milik dari Sang Hyang Tawid. Ya, karena wujud dasar apa-apa itu adalah sesuatu yang sederhana, maka seharusnya menjangkaunya juga seharusnya sederhana. Cuman masalahnya kenapa yang beredar tidak sederhana, itu kan masalahnya itu kan. Ketika dirubah menjadi sesuatu yang tidak sederhana itu ya embuh gitu. Tapi
Tapi itu kalau yang kita miliki kan sesuatu yang sederhana kan sebenarnya. Tapi ya orang lain nggak sederhana juga nggak apa-apa. Tapi bagi kita sebenarnya sederhana. Oke, lanjut ya sekarang. Oke, 54. Jadi, bagian nyata dari manusia itu hanya sebagian kecil dari bagian yang tidak nyata. Nah iya, karena yang namanya hidup itu ini kan bisa dilihat bahwa pendefinisian sampai dengan hari ini bingung loh yang dikatakan sesuatu hidup itu apa gitu loh. Orang dikatakan hidup itu seperti apa gitu. Sehingga kalau dia sudah sakit, mau meninggal dan sebagainya gitu, misalkan butuh bantuan peralatan, patokannya peralatan itu bisa dicabut kalau dia dikatakan sudah meninggal itu patokannya apa gitu kan. Atau mungkin orang bisa membuat tiruan tentang daging, kulit dan sebagainya bisa meniru ya. Tapi meniru makhluk hidupnya bisa nggak? Yang bikin patungnya bisa, tapi bikin patungnya supaya bisa lari bisa nggak? Nah, kalau Haskell bisa, makanya dia bisa bikin jalangkung gitu kan, bisa bikin apa sih namanya? Bisa bikin ini cowok gitu kan. Itu kan benda mati yang dihidupkan. Mau bikin ekskul tadinya Om. Pengen bikin ekskul di kampus katanya Haskell waktu itu. Ketuanya Aryo. Nggak boleh ternyata, harus menang lomba. Nggak ada lomba main jelangkung masalahnya. Oke, ya lanjut. Oke, kita lanjut. Bisa bikin ini yuk, lomba menyenmatika. Oke, 55. Karena bagian yang tidak nyata juga ada dalam diri manusia. Dan bagian itu sangat menentukan kehidupan dan kualitas hidup dari manusia juga. Makanya itu harus dikendalikan ya, dan bukan nah gitu, karena bedanya kita tuh di situ ya. Kalau orang lain kan terima apa adanya, kalau kita tuh sorry ya nggak mau terima apa adanya gitu. Dia harus dikendalikan. Maka kita mencari kan bagaimana mengendalikan itu gitu, dan mencari itu bukan bertanya ke orang lain, ya mencari sendiri. Jadi kalau kemudian ditanya caranya gimana ya, kita berhak dong tidak memberitahukan. Mau kita nyarinya juga nggak gampang kan, gitu loh. Benar. Oke, lanjut. 56. Jadi, jangan lupa bahwa kita ini sangatlah kompleks. Jadi bukan hanya terdiri dari bagian yang real, tapi juga ada bagian dari kita yang imajiner. Dan semua berpusat pada yang permulaan dari sebenarnya. Cuman yang dimaksud kompleks di sini ini bukan kompleks perumahan ya. Tapi kompleks itu sangat apa ya? Rumit. Sangat rumit. Rumit, bukan rumit tapi nggak rumit tapi sederhana gitu loh. Bingung loh jelasinnya. Nah, itu rumit tapi sederhana. Angel tapi gampang gitu loh. Beliau tuh kan kalau bicara selalu begitu kan. Kalau memahami sesuatu itu yang dhuwur tapi jero gitu kan. Yang tinggi tapi dalam. Gitu. Oke. Iya, itu kompleks ya. Mungkin tapi juga ini sih Om, manusia juga kan tadi Om bilang ya, maksudnya membuat benda mati jadi hidup. Manusia kan juga sekarang akhir-akhir ini lagi banyak tuh yang bikin artificial intelligence. Itu pun juga jauh dari sempurna, jauh dari pikiran manusia yang sekarang gitu loh. Ya, masih kalah sama Aryo kalau mengcloning diri tuh. Nah itu. Tuh. Aryo lebih canggih soalnya. Tiba-tiba di kampus sama di rumah ada, kita bingungin orang tuh. Nah itu. Ayo lanjut. Yang beda. Oke, 57. Maka, semua itu akan berjalan berputar atau cakra manggilingan. Yang artinya, hidup tidak hanya sekali, tapi akan berulang-ulang kali. Itu sudah banyak orang yang ngerti lah, tinggal bisa dijelasin lagi, lanjut. Oke, 58. Sehingga kita harus sangat berterima kasih pada saat kita bisa hidup sebagai manusia ini. Maka, kita harus menyadari tugas kita adalah hamemayu hayuning bawono, bukan malah merusaknya. Supaya ke depan di berikutnya, di manggilingan berikutnya, di cokro manggilingan berikutnya, supaya kita tidak menjadi bentuk yang nggak jelas gitu loh. Karena alam itu adil ya. Kalau sekarang kayaknya kita bisa semena-mena, tapi besok di berikutnya bisa aja nggak jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang aku tuh kalau ngelihat ada
hewan yang lagi disiksa atau gimana tuh juga mikirnya kadang-kadang apa salahnya dia di zaman dulu gitu loh, sehingga dia harus jadi kayak gitu. Karena eh, jadi misalkan jadi ayam aja itu kadang-kadang kan ada yang dipelihara dengan benar, ada yang cuma ditendangin, ada yang cuma dikurung hanya suruh bertelur terus gitu, ya kan. Terus ada yang jadi orang, tapi jadi orangnya itu apa ya, Tersiksa. apes banget gitu loh, hidupnya apes banget sampai susah ya, menolongnya pun nggak bisa gitu loh sampean, nggak tahu gimana. Ya itu Tapi makanya malah ada hewan kayak peliharaan yang dirawatnya lebih dari manusia juga ada, Om. ya ada, karena walaupun dia salah, tapi kan kemudian tingkat salahnya mungkin nggak besar, sehingga dia masih bisa bahagia kan di cokro manggilingan berikutnya gitu loh. Tapi itu jangan dipercaya ya, dipakai gini. Jangan dipercaya. Kalau percaya ya jangan. Ya jangan. Ya jangan. Hanya dongeng. Oke, lanjut. Oke. 59. Kaget. Karena ada berbagai macam kehidupan di alam ini dan kita tidak sedang menjalani wujud yang lain. Ya, itu dongeng kita lah. Lanjut aja. 60. Dan semoga kita tidak menjadi seperti yang ada di gambar ini pada kehidupan berikutnya. Semoga. Tapi kalau ada yang pengen ya tidak disalahkan. Tapi kalau aku sih nggak pengen gitu kan. Lanjut. Oke. 61. Bahkan seorang dewi yang sangat cantik sekalipun bisa terkena sabda dari Sang Hyang Kawitan. Ada banyak cerita sih di pewayangan. Cuman mungkin tidak banyak yang dibuka sebenarnya kesalahannya apa gitu. Lanjut dulu Heskel. Oke. 62. Sudah banyak contoh di wayang kulit berapa banyak Betara Betari yang berubah menjadi sangat buruk. Dan itu akan seumur alam raya karena melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap Sang Hyang Kawitan. Dan masalahnya tuh pada saat melakukan kesalahan dia berada di jagat kelanggengan kan, sehingga akhirnya abadi. Masalahnya di situ. Maka ya kekeliruannya di situ. Akan seumur alam raya kalau sudah seperti itu. Lanjut. Oke, 63. Ada yang berubah menjadi buto, ada yang menjadi wanoro atau manusia kera, dan lain-lain. Yang harus diingat, alam raya ini sangat luas, jadi bukan hanya di bumi saja. Jadi, bisa saja kehidupan berikutnya ada di tempat yang sangat jauh dari bumi, serta menjalani hukuman yang bisa saja seumur alam raya, kalau kesalahannya sangatlah besar. Maka anak cucu waktu mau menolong pun bingung, karena posisinya di mana nggak tahu kan. Bahkan mungkin ada di bumi pun belum tentu bisa nemukan toh. Oke, lanjut dulu. Oke, 64. Bahkan setataran Sang Hyang Betara Citrogodo dan Sang Hyang Betara Citrasena saja harus mengalami hukuman menjadi Korogolo dan Dolo Ugoto. Itu berdasarkan dongeng kita, tapi orang boleh nggak percaya gitu. Lanjut. Oke, 65. Maka kehati-hatian dalam hidup harus benar-benar dilakukan agar tidak terkena amarah dari Sang Hyang Kawitan karena salah menggunakan wujud beliau. Ya, karena mempermainkan wujud beliau itu nggak boleh. Benar-benar nggak boleh itu. Tapi ya, itu kan kalau aku ya nggak boleh. Kalau orang lain mungkin boleh ya. Kalau aku nggak boleh. Lanjut. Oke, 66. Karena alam bukan pemaaf. Maka kalau sudah marah akan melibas apapun. Alam memang hanya mengenal benar dan salah, bukan maaf karena salah. Setauku begitu. Tapi apakah mungkin aku yang keliru ya nggak tahu. Tapi yang aku tahu begitu. Makanya ini jangan dipercaya gitu. Oke, lanjut. Oke, 67. Meskipun maaf diucapkan berkali-kali, kalau sudah pada giliran ke kehidupan berikutnya, apakah akan berubah menjadi wujud baru? Itu sangat tergantung dari Sang Hyang Kawitan, bukan berdasarkan meminta maaf dan dimaafkan. Seberapa besar kita mempermainkan wujud beliau itu kan yang paling masalah. Sebenarnya itu kan. Tapi kalau kita tidak mempermainkan wujud beliau ya nggak akan ada masalah seharusnya. Lanjut. 68. Permintaan maaf hanya dimaafkan atas kesalahan yang tidak mengakibatkan hilangnya suatu kehidupan.
Karena dalam satu kehidupan tersusun banyak kehidupan lain. Namun, kalau menghilangkan kehidupan lain untuk bela negara atau untuk mempertahankan hidup akan beda masalah. Kalau bela negara itu kan berarti kita apa namanya terpaksa menghilangkan satu tapi untuk melindungi sekian ratus juta gitu nggak apa-apa. Benar-benar nggak apa-apa itu. Kalau ada pertimbangannya pun beliau juga akan paham. Gitu. Kalau terpaksa harus seperti itu ya. Nah, negara ini diserang ya. Kalau nggak mempertahankan diri kan gimana? Oke, lanjut. Jadi nggak pasrah juga lah Om. Nggak boleh. Kalau pasal nggak boleh. Negara kita nggak akan pernah merdeka kalau nenek moyang kita cuman diserang terus nggak melawan tuh nggak akan merdeka kan. Tetap harus melawan tuh tetap. Tapi yang kena hukuman sana karena yang sana yang nyerang. Gitu. Lanjut. Oke. 69. Karena alam ini sangat adil, namun juga sangat kejam. Tapi kejam yang sangat adil. Karena bentuk dasar kehidupan akan paling merasakan sakit dan perihnya. Maka beliaulah yang punya hak menyatakan salah dan benar. Karena beliau ada yang permulaan dari semuanya dan penyusun dari segala-galanya kan. Jadi ketika susunan itu dirubah, dirusak, diganggu aturannya, maka yang paling merasakan ya beliau sebenarnya. Jadi yang punya hak untuk menghukum ya beliau itu gitu. Berdasarkan dongeng kita gitu ya. Jadi jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Oke. 70. Dan Sang Hyang Kawitan sudah menunjuk untuk yang Amurwo Bumi dan Sang Hyang Betara Wisnu yang diberi tanggung jawab. Berdasarkan cerita wayang. Sama cerita nenek moyang gitu ya. Oke, lanjut. Oke. 71. Sehingga Sang Hyang Betara Wisnu adalah satu-satunya Betara yang diizinkan membawa pusaka berbentuk awal kehidupan. Karena bisa membuat cokro manggilingan gitu kan. Lanjut. 72. Sehingga senjata ini bisa digunakan untuk membuat sungsang bawono balik jika angkara murka sudah sangat merajalela. Ya cuman kita mungkin yang mungkin belum pernah lihat bentuknya, tapi efeknya mungkin nanti akan kelihatan gitu loh. Minimal tuh akan ada orang yang ngomong bahwa seharusnya nggak punya duit 100 miliar, ngomong punya duit 100 miliar gitu misalkan gitu. Jadi ketok banget gitu loh. Harusnya nggak punya duit segitu, tapi punya duit segitu kan berarti maling tuh itu. Tapi jujur mengaku di depan umum gitu loh. Dan itu ada konferensi pers ngomong begitu gitu loh. Kalau itu udah digunakan akan banyak kejadian seperti itu gitu nantinya. Cuman kita tinggal teliti apa enggak dalam mengamati suatu berita ya. Oke, lanjut. Walaupun beritanya sepertinya sudah banyak sih. Oke, 73. Pusaka senjata yang berbentuk lingkaran hanya karena bisa membuat sungsang bawono balik, maka diberi nama pusaka senjata cakra. Itu versi kita ya, dan gambarnya nggak kayak gini sebenarnya, cuman masalahnya kita tidak pintar menggambar gitu kan, dan karena Mas Joni jauh sehingga nggak ya gambarnya sedapatnya aja. Jadi bukan seperti itu ya wujudnya. Oke, lanjut. Oke. 74. Pusaka senjata Cokro turun dalam wujud yang berganti-ganti. Dimulai dari Cokro Winoto yang berbentuk panah sampai pada Cokro Basworo. Cokro Basworo yang akhir-akhir ini ya, yang akhirnya turun saat ini seharusnya. Tapi kan saat ininya model kita ya, tapi bukan saat ini orang banyak. Saat ininya kita. Gitu. Oke, lanjut. Oke. 75. Cokro Basworo dari kata Cokro Tiba Sworo yang sangat mampu membuat orang yang mau menipu malah mengatakan jujur. Contohnya, mengaku mau mundur tapi malah menyerah. Waduh, seperti tahu. Pokoknya kalau Cokro Basworo itu udah keluar, itu akan banyak kejadian-kejadian gitu ya. Ngomong mundur tapi malah nyerang. Ngomong menang tapi kalah. Gitu loh. Terus ngomong mau ngebom tapi nggak ngebom gitu. Ngomong ngancam tapi sebenarnya takut gitu.
Itu efek Cokro Baswara. Hingga titik akhirnya terpaksa dia melakukan semua yang sudah dia ucapkan. Lanjut gitu. Apa Aryo? Oke. Gak kenapa-napa, baru ngeh aja. Ya. Sama. Oke, 76. Pusaka senjata Cokro tidak akan bisa digunakan oleh sembarangan orang. Karena ada sandi khusus dan juga harus seizin dari Sang Hyang Betara Wisnu, juga harus seizin dari Sang Hyang Kawitan. Nah, kok Cokro atau pusaka biasa aja tuh kalau nggak ngerti mantranya cuma jadi besi biasa karena ya nggak akan bisa gunain gitu kan. Pertama, tapi mantranya tahu pun kalau nggak bisa kontaknya juga nggak bisa. Tetap harus ininya harus lengkap dulu. Jadi sangkep Pocondriane ora, kalau nggak ya nggak akan bisa gunakan sama sekali. Jadi akhirnya cuma bisa ngomong sebatas astral gitu loh. Oke, lanjut. Oke. 77. Cokro Baswara juga sangat mampu membangunkan sang naga tapak angin yang sedang terkena sirip Begonondo di bawah tembok Cina. Itu sudah pernah kita ceritakan di episode yang lalu-lalu banget gitu. Jadi lanjut aja. Oke, 78. Sang Hyang Betara Wisnu saat ini sangat sadar bahwa Arcopodo sudah dikuasai oleh Sukerto dan para Sukerto sudah mendekati saat akan saling menghabisi. Maka Sang Hyang Betara Wisnu menunggu saat yang tepat untuk membuat Sungsang bangun kembali. Karena semuanya beliau lakukan itu ya seperti tadi ya saya ngomong itu ya bahwa berangkat kerja jam 9 nyampe kantor jam 8 kurang seperempat gitu kan mundur. Itu saya lakukan di depan tapi untuk hal sekarang gitu. Lanjut. Oke. 79. Semua akan disesuaikan dengan jadwal kedatangan dari Milky Way yang sudah semakin mendekat. Ya, semoga segera diangkut segera ke sana gitu. Ben yang tentrem. Oke, lanjut. Oke. 80. Akibat melasatnya Cokro Baswara, maka hal pertama yang terjadi akan muncul banyaknya janji palsu atau wong biro uro-uro. Bahkan akan ada Ratu Nahkoda salah janji. Tanpa ono benere. Itu pernyataan Ronggo Warsito ya. Jadi yang Ronggo Warsito sudah menceritakan itu loh. Besok bakal ono Ratu Nahkoda sing kondang uro-uro gitu loh. Udah ada loh. Jangan salah loh. Beliau sudah ngomong tepat seperti itu gitu. Dan ngomongnya 2 kali bukan 3 kali loh, bukan uro-uro bukan, uro-uro gitu. Ura-ura gitu, ngomongnya gitu. Mesti pakai huruf A kok, bukan pakai O. Oke, oh ya ura jadi O. Bukan Oke, ora ya, bukan O ya, bukan ora ya, tapi ura. Iya, ura. 81. Ya. Akan ada juga efek Cokro Baswara yang lain yang berupa wong dagang kapalanggrang. Gak perlu tak jelasin deh daripada nanti banyak yang takut gitu. Lanjut. Oke. 82. Bahkan berdasarkan petikan serat kuning dikatakan akan ada barang ampuh kang pinunjul karang. Ada kan? Yang jelas tapi tidak jelas oleh siapa. Yang ngeklaim tuh ya bisa aja yang lawannya ngeklaim nembak. Yang punya ngeklaim nggak sengaja kebakaran gitu, tapi sebenarnya misteri siapa yang nenggelam ke itu gitu kan. Tapi yang jelas kalau sampai ada korban jiwanya itu berarti memang ada yang nyerang, tapi yang nyerang bukan dari pihak yang ini ya. Ya Atlantis bukan. Tapi kalau ada yang klaim sudah selamat semua, berarti gimana tuh? Ya berarti itu memang bener sesuatu benda yang berwarna orange yang ini ya. Pasukan Destar Kunir ya Pak. Kalau emang selamat semua berarti yang Oke, lanjut dulu. Oke. 83. Bakal ono botoh kang melu tarung sajroning paprangan. Botoh lor kang kebutuh katon ngerayah, kang pasrah malah kelumah-lumah. Karena saya tidak pintar menerjemahkan walaupun ngerti. Jadi tidak saya terjemahkan, diterjemahkan sendiri ya. Gitu, lanjut.
Oke, aduh maaf ya, Mas. Aku tidak bisa jawab terlalu ahli. 84. Bakal akeh priyayi kang rebut bener, rebut unggul samyo podo ngupaya bukti. Nanging mung podo lelam. Pada rebutan ngupaya bukti, tapi gak jelas semua sebenarnya buktinya siapa sih sebenarnya yang menang dan siapa yang benar gitu. Lanjut. Oke. 85. Akeh kang ladak kecanda, kang wani podo mati, kang kendel kejungkel, kang kekel kepetel, kang podo dikono-kono, kang bodo dikono-kono, rebut unggul ngangso angso. Di sini tadi kata anu kebacanya agak keliru sedikit ya. Jadi apa namanya Kang Kekel kepetel. Oh, kepetel. Oke. Ya, kepetel gitu. Diterjemahkan sendiri ya. Oke, lanjut. Oke. 86. Sebelumnya di jongkonya para leluhur ada pernyataan akan banyak rumah di atas kereta atau akeh omah ing dhuwur kereta. Ing sajrone paperangan. Ada kata-kata tambahan itu sebenarnya. Oh, oke. Oke, lanjut. 87. Akeh kang rumangsa barukut ngarah apa lawon putih kinarya kekemul buntel sarira ngoyo-oyo dilakoni pindha wong mati. Karena kan dia harus menyamarkan diri dan keadaan, maka dia harus bisa kalau bisa tidak bergerak sama sekali supaya nggak ketahuan lawan kan. Maka dia harus seolah-olah seperti benda mati gitu kan. Jadi tidak kelihatan supaya nggak kelihatan. Kalau dia walaupun sudah nyamar tapi kalau terus loncat-loncat ya tetap aja ketahuan kan. Hure hure, ura ura gitu kan. Oh. Oke. 88. Banyak satrio yang hilang sifat satrionya karena tidak tampak jati dirinya, terutama saat maju ke medan satria. Karena nggak kelihatan lagi wajahnya seperti apa gitu loh maksudnya beliau itu. Akeh satrio kang hilang jatine gitu kan. Karena emang nggak kelihatan kayak siapa sih gitu. Semuanya mirip semua wajahnya karena ditutupi dengan bentuk yang sama semua gitu kan. Lanjut. Oh. Oke. 89. Makanannya sang Banaspati digunakan untuk menekan negara lain tanpa memikirkan anak-anak yang masih belia yang maju dalam perang putih. Ya, pakanannya Banaspati kan pasti sudah banyak tahu ya. Jadi tidak perlu dijelasin. Lanjut. 90. Banaspati mengombro-ambro, makin berani menampakkan dirinya di mana-mana. Dan manusia sibuk saling memaksakan manusia lain untuk jadi mangsa Banaspati. Karena malah tidak menyadari munculnya Banaspati di dekatnya dia. Jadi makanya yang diperhatikan bukan itu. Yang diperhatikan cuman seberapa banyak yang bisa mereka bunuh, seberapa banyak bisa mereka rusak, dan itu menjadi kebanggaan gitu loh malahan. Lanjut. Let's go. Okay. 91. Banyak pepati tanpa aji dan banyak orang yang ditinggalkan, tidak bisa mencari keluarganya dan dipaksa maju perang. Ya itu nggak perlu ceritain kan, itu juga pasti kalau baca di seratnya Waranggawarhita juga udah ada gitu. Lanjut. Oke. 92. Munculnya piala palsu atau merasa menang tapi sangat jelas kalau tidak menang. Tidak pernah maju sendiri, tapi hanya mengorbankan orang lain, tapi merasa paling sok saat itu. Bisanya ngancam, tapi ketika perang beneran, yang dipaksa maju orang lain gitu, bukan dia. Gitu loh. Oke, lanjut. Oke. 93. Memaksa dianggap sebagai kebenaran dan pemaksaan dianggap sebagai kewajaran. Bahkan ada yang sangat membela pemaksaan, padahal kalau dirinya dipaksa juga tidak akan mau. Ya bayangin aja dulu ketika ada Jerman Timur sama Jerman Barat. Kalau Jerman Timur waktu itu dibikin semakmur Jerman Barat, maka daerah yang dulu ngikutin yang senasib Jerman Timur pasti tidak akan mau kembali seperti dulu kan. Coba kalau memang ada orang yang mau dikurung kayak seperti di Jerman Timur dulu, masih mau pasti nggak akan suka karena orang itu pada dasarnya pengen kebebasan. Jadi kalau
kalau dipaksa untuk kembali seperti dulu, ya mending perang atau mending mati sekalian, nggak apa-apa daripada hidup malah susah. Lanjut. Oke. 94. Banyak orang besar memilih menutup mata dan menganggap ketidakadilan dan pemaksaan sebagai hal yang lumrah. Ya, kalau sebagai rakyat kecil mungkin nggak ada masalahnya ya. Tapi kalau sebagai orang besar menutup mata seperti ini, Sang Hyang Wigoro Pesti pasti bikin perhitungan. Nggak bisa enggak itu di ke depan. Tapi perhitungannya apa itu bukan aku yang bikin perhitungan ya, karena menyanmatika aku masih tidak terlalu bagus gitu. Lanjut. Oke, 95. Banyak pemimpin yang hanya bisa melihat dan tidak berani menentukan sikap dalam melihat kondisi dunia. Kalau alasannya netral juga aneh ya, karena orang itu harus punya sikap kan, tidak hanya diem aja gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang nggak berani, ya seharusnya ngomong nggak berani, bukan beralasan macam-macam gitu loh. Oke, lanjut. 96. Ada yang menganggap baik pemaksaan asal dirinya tidak dipaksa, tapi mendukung pemaksaan dan menyuruh korban agar menerima pemaksaan. Bahkan ikut memaksa korban agar menyerah, tapi tidak mau dipaksa seperti korban. Nah, itu makhluk apa yang nggak tahu ya. Seperti itu tuh. Kalau kita kan ya, kalau melihat orang dipaksa seperti itu nggak mau, ya kita juga nggak akan mau ngalami seperti itu, ya kita jangan nyuruh orang untuk mengikuti itu gitu kan. Gitu. Tapi ya nggak tahu kan jenis makhluk itu macam-macam gitu. Ya, lanjut. Oke. 97. Sudah menjadi aturan alam bahwa cokro manggilingan akan terjadi, maka malam tidak akan abadi. Malam tidak akan abadi dan siang juga nggak akan abadi. Walaupun apa namanya bumi ditutupi apapun, tetap akan kebuka suatu ketika gitu kan. Sehingga ya memang kita harus waspada dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi itu saya ya. Tapi kalau orang lain boleh nggak waspada. Tapi yang kan mengingatkannya ke kita itu kan sing eling lan waspada gitu kan. Bukan ojo eling lan ojo waspada gitu. Jadi mungkin ada perbedaan definisi mungkin kalau kita eling lan waspada kita dengan orang lain mungkin beda gitu loh. Lanjut, Heskel. Oke, 98. Matahari pasti akan terbit dan malam akan segera hilang secara perlahan. Dan matahari terbit dari timur, bukan dari utara. Ya, kalau ada tiba-tiba matahari terbit dari utara ya itu memang agak aneh ya. Tapi untungnya aku belum pernah lihat. Tapi nggak tahu kalau katanya di Sulawesi pernah matahari terbit dari utara. Saya nggak tahu itu. Aku pernah, Om. Di daerah aku matahari dari utara. Oh, keren dong. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Bingung sih, Om. Udah nyiapin panas dari arah sana, dari depan. Oke, 99. Munculnya matahari tidak akan bisa dihalang-halangi lagi. Dan makin lama, matahari akan semakin tinggi. Meski ada yang mengharapkan agar malam tetap abadi. Karena makhluk itu kan macam-macam ya. Ada makhluk yang senang gelap, ada makhluk yang senang terang gitu kan. Untuk makhluk nokturnal ya namanya yang aktif di malam hari itu pasti dia pengennya malam abadi gitu loh. Tapi kalau makhluk yang senang dengan terangnya alam raya ya pasti pengennya matahari segera muncul gitu kan. Oke, lanjut dulu. Oke. 100. Meskipun saat matahari terang ada yang berusaha menutupi, tetapi secara perlahan pasti semua akan menjadi terang. Semuanya harusnya terlihat makin lama makin jelas gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke. 101. Karena kabut makin lama akan menghilang terkena panasnya sang surya. Kecuali kalau kemudian ketika kabutnya hilang terus kemudian kita nyemprot kabut ke sepanjang daerah yang kita maunya gak pernah hilang gitu kan. Ya itu kan namanya manusia senangnya kadang-kadang beda-beda gitu. Lanjut. Oke. 102. Sehingga akan terlihat secara perlahan akan muncullah sesuatu yang dianggap sebagai yang rendah, tapi akan menjadi yang tertinggi. Saat kedua wujud lingkaran berjalan. Ini yang ditunggu kan sebenarnya karena
datangnya jongkok itu akan ditandai dengan seperti itu gitu loh. Tapi seperti itunya tuh ya seperti itu versi saya gitu. Lanjut dulu. 103. Jadi, akan ada saatnya kaki kahyangan Eko Cokro dan kaki kahyangan Cokro Kembang tidak saling menutupi. Berarti kan angka ketika dua-duanya udah kelihatan, berarti kan ini perlambang Sang Hyang Ugra Pesti dari dua sisi alam ini muncul bersamaan gitu. Itu pertanda kan bahwa sudah saatnya akan ganti zaman, bukan akhir zaman ya, akan ganti zaman. Oke, lanjut ya. 104. Dengan posisi Eko Cokro Cakraning Kembang, sehingga Eko dengan 2 cokro dikatakan sebagai nilai yang paling bagus. Paling sempurna kan, itu nilai yang paling sempurna kalau yang aku tahu ya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir, aduh maaf kalau tidak jelas ya. Sampun winejang rinaras kidung, timbuling kamulyan lam-laming bawono ari, arso manomi tribono kang endah, masung seming pangeksi, bang meramu dari sasmiteng yang dewangkoro du arso merap diteng bumi. Sumedya jinangkah mring luhurin ngacala, maweh seming dumadi, dene kang imo menipis sagiring angin-angin saha sinerang panjenenganipun. Kang para kencana kang angastu puspita gondor. Kalau ini tidak perlu dijelaskan karena ini kan hanya menyatakan bahwa ini sudah kita sampaikan ya. Jadi kita sudah tidak ada kewajiban lagi untuk memberitahukan ini gitu. Oke, gitu dulu. Mungkin disclaimer. Oh ya, ini saya mau baca. Not saya hilang sebentar. Oke. Sebenarnya dari tadi udah ditulis juga ya di kolom komentar itu, aku pin komennya. Jadi tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk bertemu dengan para leluhur. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center. Jadi untuk informasi resmi silakan hubungi ke @vicky_ananda. Gitu. Jadi di spam aja langsung. Nah, Oh ya, sama untuk akun Akasha Jagat dan juga Bang Bung, bisa DM ke akun tim ARC atau akun Aryo ya, buat kemarin giveaway kaosnya. langsung kirim. Sekali lagi, Langsung aja dikirim nama, alamat, dan nomor teleponnya sama ukuran kaos. ya untuk Akasha Jagat dan juga Bang Bung. Oke. Oke. Beritanya semakin seru akhir-akhir ini. Apa tuh? Enggak, berita dunia ya. Maksudnya nggak cuma di paprangan sakjroning kurungan, tapi di luar itu tuh semuanya kayak terkena imbasnya gitu. Ada berita-berita yang lucu-lucu mulai dari ya tadi tuh yang harusnya menang, dia bilangnya menang tapi sebenarnya kalah gitu-gitu. Udah mulai banyak gitu berita-berita tentang itu. Ya, seru sih. Berani nih nggak wani gitu kan. Iya, yang kayak gitu tuh. Kalau berani, kalau berani kan, kalau berani nantang-nantang seperti itu kan harusnya nggak perlu pengawal toh. Iya nggak? Kalau masih butuh pengawal, berarti dia nggak berani toh. Iya, betul. Tapi ngomong berani, wah ngancam ini akan tak sikat pakai ini, tapi masih dikawal. Terus menyiapkan pesawat yang nggak bisa ditembak dan sebagainya gitu. Terus ngumpetnya di bunker. Itu berarti kan nggak berani. Terus malah ada yang ini ya, ada yang nggak kelihatan ya sampai sekarang ya. Atau udah muncul? Ya. Terakhir tuh beritanya ada satu pemimpin yang nggak muncul di berita. Aduh, udahlah nggak usah dibicarakan. Oke, kita langsung saja. Nanti saja. Om Agung ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri? Enggak sih, enggak ada. Udah ngantuk. Capek. Tadi kan ketemu Mario di Jakarta. Iya, kita bersua.
Oke. Anjay. Parade terima kasihnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Tunggul Jatijaya Morogo yang telah menyediakan data untuk hari ini. Kemudian juga terima kasih pada Bopo Agung yang mau menjadi narasumber dan juga sudah membuatkan slide. Haskell tentunya yang sudah mau menjumbangkan suaranya dan internetnya ya untuk malam hari ini. Pasti. Iya, dan juga Mas Togo terima kasih sudah merapihkan slide. Terus juga Bang John, gambarnya seperti biasa, yang asli ada naganya. Oke. Jadi terus juga ya bukan iklan. Naga, ada naganya. Soalnya gambarnya ada naganya. Iya, ada naganya. Terus juga makasih juga kepada Mbak Vicky yang Mbak Vicky kemudian juga Om Iwan dan segelintir tim ARC lainnya yang tidak sempat saya sebutkan. Dan terakhir untuk Chief Eksekutif Atlantis Research Center, bos besar Pak Marius. Terima kasih juga. Panjang sekali gelarnya. Jelas panjang gitu, jelas. Oleh-olehnya dari Singapura gitu. Iya, itu kita meminta, kita segelintir tim ARC meminta oleh-oleh. Boleh. Memaksa. Buat saya Kita memaksa untuk minta oleh-oleh gitu. Boleh lah Pak. Buat saya cukup $10.000 Singapura. Pak Marius cukup nggak apa? Oleh-oleh. Detail kan? Oh ya, detail. Harus detail. Biar nggak aneh-aneh. Oke. Biar nggak salah. Oke, kalau gitu sekian dari kami malam hari ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Masih di Sang Puspotajem ya Om ya? Berarti minggu depan? Ya masih. Oke, berarti sampai jumpa di minggu depan. Sehat selalu dan salam menyan. Bye-bye. Namanya. Sehat semua sehat.